Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih melanjutkan tafsir ayat 260 ya, dan akan melanjutkan di ayat 262 langsung insyaallah. Ya, 162. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-allama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Wa khassat tuyuru bidzalika li anna ihya'ahunna akmalu wa awdahu min ghairihinna wa aidan azala fi hadha kulla wahmin rubbama ya'radu lin nufusil mubtilati faja'alahunna muta'addidatin arba'atan wa mazzaqahunna jami'an faja'alahunna ala ru'usil jibali liyakuna dhalika zahiran dhalika zahiran alanan yushahidu man qaruba wa man ba'uda wa annahu nahahunna anhu kathiran li'alla yazunna an yakuna amilan hilatan minal hiyali wa aidan amarahu an yad'uhunna faji'na musri'atin fasarat hadhil ayatu akbar burhanin ala kamali izzatillahi wa hikmatihi. Ahsan, Masya Allah. Kita Arab lagi. Siapa kemarin anak muda? Indak. Terakhir ini ya, ikhwan luar ya, terakhir ya. Kita pilih anak muda. Kayaknya sisa anak muda terakhir kemarin ya. Tafadhal. Wa qassa fil madi at-tuyura maf'ulun bih bidzalika jar majrur li anna tamanya inna ihya'a isim anna hunna mudhafun ilai akmalu khabar anna wa awdahu ataf min ghairi jar majrur inna mudhafun ilai wa aidan maf'ul mutlaq azala fil madi fi hada jar majrur kullu mubtada makhor badal dari hada. Enggak beral. Kullu tidak pernah beral. Jadi sebagai faedah, kullu itu tidak pernah kemasukan al sampai kapanpun. Itu kullu sama dengan ba'd. Kullu dan ba'du tidak pernah kemasukan al, sehingga tidak mungkin dia badal karena dia tidak akan beral. Dalam penggunaan bahasa Arab, kullu dan ba'd tidak pernah mereka pasangkan al. Anda paham kan? Jadi tidak akan pernah jadi badalnya isim isyarah. Itu maksudnya. Tidak akan pernah menjadi badalnya isim isyarah. Karena memang dia tidak pernah beral. Sampai kapanpun, dimanapun, antum tidak akan pernah dapatkan kul dan ba'd pakai al. Dipahami ini? Karena orang Arab tidak pernah pakai. Berdasarkan penelitian. Wa azala fi hada kulla maf'ulun bih dari zala azala ahsan wahum wahmin
bukan wahum. Wah. Wahmin. Wahmin. Atau Hmm. wahmin. Oh, mudhafun ilaih. Hmm. Rubbama. Huruf jar. Ma makafa. Ahsanta, tahu. Yu'radu fi'il mudhari. Linnufusi jar majrur. Al-mubtilati mudhafun ilaih. Faja'ala fi'il madi. Hunna Al-mubtilati tadi apa? naat. Hmm. Faja'ala fi'il madi. Hunna maf'ulun bih. Muta'addidatin. Mudhafun ilaih. Enggak. Maf'ulun bih kedua. Ahsanta. Arba'ata. Naat. Naatnya siapa? Muta'addidatin. Ahsan, kalau naat dijadikan naat, sebenarnya ini bisa dijadikan mudhafun ilaih. Karena tidak bisa jadi naat, ya, karena jamak ke mufrad. Muta'addidati, sebenarnya bisa antum bilang muta'addidatin arba'atan naat. Sama-sama nakiro. Kan pasti begitu kita kajiannya, sama-sama nakiro. Tapi lihat juga, apakah sama-sama jamak? Paham kan? Karena untuk naat jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim itu harus sama. Mufrad, jamak jamak. Anda paham kan? Kecuali jamak taksir. Jamak taksir tidak harus sama. Kalau ada jamak taksir, pasti naatnya bukan jamak, lebih seringnya begitu. Tapi gimana bentuknya? Naatnya itu selalu mufrad muannats. Lihat tadi, linnufusi, apa istilahnya? Al-mubtilati. Lihat, nufus, jamak, taksir. Naatnya mufrad muannats. Karena secara lafaz jamak taksir mufrad muannats. Muannats majazi. Muannats majazi, jamak taksir muannats majazi. Dipahami ini? Jadi mufrad muannats. Tapi kalau jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, naatnya harus sama. Paham kan? Jadi sekarang lihat itu, muta'addidatin tidak sama dengan arba'atin, maka tidak cocok dijadikan naat. Ya kan? Di sini lebih cocok jadikan mudhafun ilaih. Kan kalau tidak bisa jadi naat, jadikan mudhafun ilaih. Muta'addidati arba'atin. Paham jadinya ini? Jelas pembahasan kita? Nah, itu harus antum pahami nanti. Alhamdulillah. Terus Wa mazzaqahunna ataf. Hunna maf'ulun bih. Jami'an hal. Wa ja'alahunna ataf. Hunna maf'ulun bih. Ala ru'usi jar majrur. Al-jibali mudhafun ilaih. Liyakuna pecahannya kana. hukumnya? Mansub. Karena Ada an yang disembunyikan setelah li. secara Boleh. Jawazan. mantap. Dalika isimnya yakunu. Yakuna. Dhahiron khabarnya yakuna. Alanan naat yushahidu fil mudhari man koruba man fa'il koruba fi'il madi wa man atof ba'uda fi'il madi wa anna temannya inna hu isimnya anna naha hunna fi'il madi hunna maf'ulun bih anhu jar majrur kathiron hal li alla li huruf jar an la nafi Annya? an alat penasob Ahsan.
Yadunna fi'il Ini yang menunjukkan bahwa setelah li kan an mutmarutan. Setelah li an mutmarutan jawazan. Kenapa dibilang jawazan? Boleh nampak ini. Nampak. Tadi tidak nampak liyakuna. Sekarang nampak li alla. Dipahami itu makna jawazan. Artinya boleh nampak annya. Terus yadunna fi'il mudhari an yakuna hukumnya? mansub. An alat panasab yakuna fi'il mudhari mansub amilan. Khobarnya yakuna. Hilatan na'at. Enggak bisa. Enggak bisa. Amilan mudzakkar. Hilatan muannas. Enggak bisa jadi na'at. Khobar kedua. Enggak. Hilat. Di isim mansub. Apakah dia maf'ul bih? Maf'ulun bih. Bukan. Maf'ul mutlak? Hal. Oh, hal. Kenapa kita bisa pastikan hal? Ya bukan maf'ul bih, bukan maf'ul mutlak. Paham kan? Bukan maf'ul li ajli, karena dia bukan masdar, kan begitu? Bukan maf'ul ma'a, tidak ada waw. Bukan maf'ul fi. Berarti bukan semua maf'ul. Lima kan maf'ul. Bukan semua maf'ul. Bukan bi, mutlak, ma'a, fi, li ajli. Bukan. Berarti sisa mustatna tamyiz. Hal. Mustatna bukan. Berarti sisa dua. Hal, tamyiz. Tamyiz ada tempatnya. Tamyiz ada tempatnya. Iya kan? Kalau tidak ada pada tempatnya tamyiz, sisa satu. Hal. Begitu cara kajinya. Dipahamkan? Ahsanta. Lanjut. Minal hayli jar majrur. Hiyali. Minal hiyali jar majrur. Wa aidan maf'ul mutlak. Amara fi'il madi hu maf'ulun bih. An yada'uhunna an yada'uwa. An alat penasab. Yada'uwa fi'il mudhari mansub. Hunna maf'ulun bih. Waji'na fi'il madi. Masri'atin na fa'il. Musri'atin hal. Bisa nggak tamyiz? Apa? Nggak bisa. Ini mustaq, bukan jamid. Kan sudah lewat kan? Tamyiz harus apa? Hal harus mustaq. Sementara tamyiz jamid. Itu ciri pokoknya. Fasorot fil madi. Temannya? Kana. Ahsanta. Hatihi maf'ulun bih. Fa'il. Isimnya sorot. Iya, karena sorot siapa tadi? Temannya kana. Itu dia. Kalau temannya kana berarti isimnya siapa? Isimnya Soroh. Oh, soroh. Baik, hampir. Al ayatu badal akbaro. Khobarnya soroh. Burhani mudhafun ilai. Ala kamali jar majrur. Izzati mudhafun ilai. Allahi mudhafun ilai. Wa hikmati ataf. Hi mudhafun ilai. Ahsanta. Masya Allah. Terjemahkan. Ahsanta. Dan Allah Subhanahu wa taala menghususkan
burung dengan yang demikian itu karena menghidupkan mereka itu lebih sempurna dan lebih jelas dari selain mereka. Paham toh? Kenapa di sini Allah suruh Ibrahim ambil 4 burung? Padahal kan banyak yang bisa disembeli, dipotong, baru bisa dihidupkan. Kenapa burung? Ini faedah namanya. Kenapa Allah memilih burung? Beliau jelaskanlah sama kita. Allah pilih burung karena itu lebih sempurna dan jelas daripada selainnya. Karena burung nanti akan nampak terbang, datang, hidup. Kalau yang lain kan jalan, tidak jelas bagi orang. Tidak jelas bagi orang kalau dia datang hidup. Paham dipilih burung? Karena dia jelas di atas. Akan dilihat oleh orang dia dengan nyata dan jelas. Masya Allah. Dan hal itu juga menghilangkan seluruh sangkaan buruk yang mungkin muncul pada jiwa-jiwa yang tidak menerima. Kan bisa saja nanti orang, ini bukan. Kan begitu, orang akan bersangka buruk bagi jiwa yang tidak bagus, akan ada saja sanggahannya. Tapi kalau ada sanggahan sudah jelas begitu, berarti memang dia yang salah. Maka dia menjadikan burung-burung tersebut berjumlah 4, dan dia mencincang mereka semua, dan menjadikan mereka di atas puncak-puncak gunung, agar yang demikian itu menjadi tampak dan jelas, dapat disaksikan oleh yang dekat dan yang jauh. Paham tak? Kenapa di gunung? Padahal kan bisa saja di situ dibagi-bagi saja. Paham sekarang ini tak? Bagi-bagi saja, letakkan sini. Setelah itu panggil hidupkan. Allah bilang jadikan di atas gunung. Karena ini kan mau menampakkan maha mampunya Allah untuk menghidupkan yang mati. Simpan di gunung. Simpan di gunung. Masya Allah. Terus. Dan bahwasanya dia menjauhkan burung-burung tersebut dari dirinya dengan sangat jauh. Dia kathiron, ternyata jauh sekali. Nabi Ibrahim membawa burung-burung itu jauh darinya. Iya, jauh darinya di 4 gunung. Masya Allah, perjuangan. Iya, Nabi Ibrahim. Terus. Supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya Ibrahim berbuat tipu daya. Jangan sampai dia tipu daya, ini dia tipu-tipu kita. Katanya Allah mampu menghidupkan, tapi dia tipu-tipu kita. Enggak. Dia jauhkan supaya tidak ada lagi disangka ini ada tipu daya. Iya, terus Masya Allah. Dan juga Allah menyuruh Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut. Sehingga mereka datang dengan cepat. Dia tidak disuruh datang sendiri juga. Lebih menampakkan maha mampunya Allah. Panggil. Maka dia akan datang dengan cepat. Maka ini menjadi ayat yang paling besar atas kesempurnaan, keperkasaan Allah dan hikmahnya. Paham tak? Ini menjadi ayat besar. Kalau antum mau melihat keperkasaan Allah dan hikmahnya Allah, lihat kepada 2 kisah ini. Paham tak? Kalau masih ragu, lihat 2 kisah ini. 1 mati 100 tahun. Dihidupkan. Dia dan makanannya dijaga, keledainya dihidupkan kembali. Satu lagi Ibrahim. Dia bagi-bagi itu burung dan sembeli. Ini Masya Allah. Burhan yang sangat jelas akan maha perkasanya Allah. Terus. Wa fihi tanbihun ala annal ba'tha fihi yuzhiru lil ibadi kamala izzatillahi wa hikmatihi wa azamatihi wa sa'ati sultanihi wa tamama adlihi wa fadlihi. Baik. Mana temanmu? Mari anak muda. Kita selesaikan dulu anak muda ini. Fadal. Wa fihi jar majrur tanbihun mubtada Muakhir. mubtada muakhir ala anna jar majrur al ba'tha isim anna fihi jar majrur yuzhiru fil mudhari lil ibadi jar majrur kamala kamalu Enggak, cocok kamala. Sebagai kamala fil maf'ulun bih
izzati mudafun ilai, Allahi mudafun ilai, wa hikmati ataf hi mudafun ilai, wa uzmati Azamati. wa azumati ataf hi mudafun ilai, wa sa'ati ataf sultani mudafun ilai, hi mudafun ilai, wa tamami ataf adli mudafun ilai, hi mudafun ilai, wa fadli ataf hi mudafun ilai. Masya Allah. Tahan dulu situ, terjemah dulu. Dan padanya ada peringatan bahwasanya kebangkitan menampakkan kesempurnaan keperkasaan Allah dan hikmahnya. Jadi adanya hari berbangkit itu menampakkan hikmah dari Allah. Bahwa kita ini dicipta, ada hikmahnya. Kalau kita hanya dicipta, makan, minum, kawin, kemudian tidak ada kebangkitan, apa hikmahnya kita dicipta? Iya kan? Berarti sia-sia saja. Tidak, kita akan dibangkitkan. Itulah hikmahnya Allah. Kita dicipta. Dan di situ juga menunjukkan izzah, keperkasaannya Allah. Kita sudah hancur menjadi tanah, bangkit kembali. Itu menunjukkan apa? Maha perkasanya Allah. Dan keagungannya serta luasnya kekuasaannya kepada hambanya. Dan kesempurnaan keadilannya dan keutamaannya. Masya Allah. Lanjut. Wa qala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Lanjut. Hadza hathun azimun. Masih ada tuh? Oh langsung syarah? Baik, diceritakan saya alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi la tsumma itu masih lanjut. Tapi enggak apa-apa. Betul. Hadza hathun azimun. Tunggu dulu berarti i'rab dulu. Indak lanjut. Mathalu mubtada alladzina mudafun ilaih yunfikuna fil mudhari marfu amwala maf'ulun bih hum mudafun ilaih fi sabili jar majrur Allahi mudafun ilaih kamathali jar majrur habbatin mudafun ilaih ambatat fil madi sab'ah maf'ulun bih sanabila tamyiz Lah. Betul sama tamyiz, tapi kan ada kaidah khusus setelah angka 3 sampai 10. Ya dah? Setelah angka 3 sampai 10 hukumnya titik-titik. Saya sudah kasih tahu tak? Ini kan sab'ah angka 7. Berarti antara 3 sampai 10 masuk dia. Kan di mutamimah dah, di mutamimah, iya kan, 20 sampai ke atas, sampai 99, itu tamyiz, mansub. Tapi 7, 3 sampai 10, mudafun ilaih bertanya? mudafun ilaih Oh baik, mudhafun ilaih, 3 sampai 10 mudhafun ilaih. Dia sebenarnya tamyiz, tapi tamyiznya majrur. Karena setelah angka semua tamyiz, cuman setelah angka 3 sampai 10 tamyiznya majrur. Paham kan? Jadi mudhafun ilaih, ahsanta. Terus. fi kulli Tapi alamat jarnya fathah karena dia ismul yang sorry. ahsanta, betul. Sanabil, mafa'il. Sigo muntahal, jumu. Mantap. Terus. Fi kulli jar majrur sumbulatin mudafun ilaih mi'atun Enggak ditanwin. mi'atu mubtada muakhar Enggak panjang, mi'atu. mubtada muakhar habbatin mudafun ilaih wallahu mubtada yudha'ifu fil mudhari marfu liman jar majrur yasha'u fil mudhari marfu wallahu mubtada wasi'un khabar alimun khabar kedua. Masya Allah, mantap. Terjemahkan. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki.
dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masya Allah. Paham ini ayat? Terkait dengan orang yang berinfak. Masalul ladina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka. Harta mudhaf. Nanti ada kaidah tafsir yang antum akan dapatkan insyaallah. Iya, mufrad mudhaf atau jamak mudhaf itu bermakna umum. Harta apa saja. Pokoknya apa saja yang antum infakkan. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka apa saja dari hartanya. Fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai antum memahami maksudnya di perang. Nah, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang kamu infakkan dalam ketaatan kepada Allah, kamathali habbah, maka itu seperti antum menabur, menanam sebuah biji. Ambatat, yang akan menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Biji ini akan tumbuh dan akan menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana 7 tangkai ini nanti setiap tangkainya ada hasil 100 biji. Itulah perumpamaan orang yang bersedekah. 1 dilipatkan menjadi 700. Karena dari 1 itu muncul 7 tangkai. Di setiap tangkai muncul 100. 100 kali 7? 700. Paham tak? Untuk bukti ayat ini, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia bawa ontanya yang diikat hidungnya. Karena onta diikat hidungnya supaya nurut. Iya. Kalau ikat lehernya masih bisa dia merontak lari. Tapi kalau hidung lari, mungkin robek hidungmu. Iya. Jadi diikat hidungnya. Diikat hidungnya, datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, hadihi fisabilillah. Wahai Rasulullah, ini ontaku di jalan Allah. Apa kata Nabi kepadanya? Laka yaumal qiyamati sab'a mi'atini ibil naqatin kulluha makhtumah. Bagimu, untukmu nanti pada hari kiamat 700 onta semuanya terikat hidungnya. 1 onta menjadi berapa? Menjadi berapa? 700. Paham? Ini kompromikan antara ayat dan hadits. Itu buktinya begitu. Iya. Jadi kalau antum sumbang 1000, maka nanti jadi berapa ribu? 700.000. Kalau antum sumbang 100, 7 berapa? Kali 100 kali. Kan begitu tuh kelipatan. Kali dulu nanti. Iya, makanya sumbang saja biar 1000. Lumayan kan? Ya lumayan. Kalau enggak bisa 100.000, sumbang 1000. Dipaham tak? Iya, atau 2.000 lah sekarang 1.000. 2.000 uang parkir. Iya. Jelas ini, paham ini? Ini Masya Allah, ini perumpamaan. Ini namanya mahsusah. Bisa dilihat, diindrai. Itu utamanya kita berinfak, Masya Allah, bersedekah. Jangan tunggu kaya. Berinfak saja, biar kita tidak mampu. Berinfak saja. Hadza hathun 'azimun minallahi li'ibadihi 'ala infaqi amwalihim fi sabilihi wa huwa tariquhu lil wusuli ilaihi. Fayadkhulu fi hadha infaquhu fi tarqiyatil ulumin nafi'ati. Masya Allah. Wa fil isti'dadi lil jihadi fi sabilihi wa fi tajahhuzil mujahidin wa tajhizihim wa fi jami'il masyari'il khairiyyati an-nafi'ati lil muslimin. Masya Allah. Terus Wa yali dhalikal infaqu 'alal muhtajina wal fuqara'i wal masakin.
وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات الإعانات على والإعانات على الخير والطاعات فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة ب700 إلى أضعاف أكثر من ذلك. Baik. Lanjut. Mana lagi kemari anak muda? Padi tahu anak muda. 2 aja anak muda itu kemarin. Masya Allah. Terus, Padi, fadol. Hadza mubtada hasu fil madi Hatun. hasun khobar azimun naat min huruf jar Allahi majrur karena min li ibadi jar majrur hi mudofun ilahi fi huruf jar infaki majrur amwalihim mudofun ilahi amwali mudofun ilahi him mudofun ilahi fi huruf jar sabili mudofun ilahi hi mudofun ilahi. Sabili tadi? Sabili majrur karena fi. Hi mudofun ilahi. Wow istinaf ya Ustaz itu? Betul. Huwa mubtada at-tariqu khobar hunya mudofun ilahi al-mausuli al-musulu musili mudofun musilu khobar naat ilahi jar majrur fa-nya pas jawaban Ustaz. Fa jawaban. Lihat, apakah sebelumnya ada tolab? Oh, enggak ada, berarti dia istinafiyah. Itulah tadi. Paham dah? Sebelumnya tidak ada tolab. Artinya tidak ada amar, nahi, doa, istifham, tamanni, taroji. Paham ini kan? Tidak ada. Tidak ada nafi. Tidak ada sama sekali sebelumnya itu 9 itu. Maka di sini bukan fa sababiyah. Ini adalah istinafiyah atau. Walaupun fi'il mudhari. Paham kan? Sehingga tidak dibaca nasab. Betul. Terus? Fi'il mudhari marfu tanda rafanya adalah dhamma. Fi huruf jar hadza majrur. Infaki. Infaku fa'il. Hunya mudhofun ilahi fi huruf jar. Tarkiyati majrur karena fi al-ulumi naat mudhofun ilahi an-nafiyati naat wawnya waw atop ya Ustaz. Fi-nya huruf jar al-isti'adadi majrur istidadi majrur karena fi lil jihadi majrur karena li fi huruf jar sabili majrur karena fi hinya mudhofun ilahi wawnya waw atof finya huruf jar tajahuzi fi'il masdar dah tafa'alu majrur karena fi al mujahidina mudhofun ilahi wawnya istinafi lagi nih Ustaz. Watajiz wa atop. Tajhizu fil mudhari tajhizi ma'tuf humnya mudhofun ilahi wawnya waw atof fi huruf jar jami'i majrur karena fi al-masyorihi mudhofun ilahi al-khairati naat an-nafiyati naat lil muslimina jar majrur karena li
wawnya waw atop, wayali fi'il mudhari marfu tanda rupanya doma muqaddaro, dalika fa'il, infaku badal, ala huruf jar, al muhtajina majrur karena ala, wal fakro'i Fuko. lah Yusadi, Fuko. fukro'i, Fukoro. fukoro'i maktub, wal masakina maktub, wawnya waw Masakini. masakini maktub, wawnya jumlah waw atop, kode tanda fiil, ya jatami'u fiil mudhari marfu, al amroni fa'il, fayakuna fiil mudhari Kenapa nak? fayakunu fiil mudhari, fi-nya huruf jar, Antum tahu jadi yakunu? Paham tak? Pokoknya perhatikan tadi. Kita kan sudah pelajari ini. Tidak ada tolak. oh ya, Tidak ada nafi. Yakunu. Setelah fa. Paham selalu ini? Jadi sudah sering berlalu sama kita ini. Tapi saya tidak pernah singgung karena kita belum pelajari. Nah sekarang sudah aman karena kita sudah sampaikan tadi. Jadi dapat fa, mansub atau tidak. Ada tolak atau nahi. Tidak ada rofa. Terus. fi-nya huruf jar, nafakoti majrur karena fi berada dalam kedudukan marfu, berada dalam kedudukan mansub sebagai khobarnya yakuna. Betul. Daf'u isimnya yakun yang diakhirkan, al hajati mudhofun ilahi, wal i'anati naat, ala huruf jar Naat. maktub ala huruf jar, al khairi majrur karena ala, wal to'ati maktub, fahada fanya istinafiyah, hada mubtada, nafakotu badal, mudo afatun khobarnya dari hada, hadihi mubtada, mudo afatu khobar dari hadihi, badal bisab ima iti Mi'a. Bisa mi'a. bisab ima Mi. Itu keanehannya itu angka 100. Jadi setelah mim alif tapi dibaca mi'atin. Karena alif tidak dianggap. Mi'ah. Makanya bukan ma'i, mi'ah. Tidak dianggap alifnya. bisa amiati. Nah, jadi ada di tulisan. Jadi ada sebagian ada di tulisan tapi tidak dianggap dalam lafaz. Jar majrur ilah huruf jar, ado afi majrur karena ilah, aktaro mudhofun ilahi. Ya Ustaz, aktaro. Enggak. Ada afin. Aktaro mudhofun ilahi. Aktarin. Naat. Apa? Naat. Naat. Cuman dia dijer dengan fathah. Aktar ismul ladhi. Ya. Min huruf jar dalika majrur. Ahsanta. Sampai situ. Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Berarti lancar toming ngaji kita ini deh. Alhamdulillah. Dari tidak bisa membedakan sa dengan da ya. Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Terus terjemahkan. Ini adalah motivasi yang sangat besar dari Allah untuk hambanya. Paham dah? Jadi ayat ini adalah dorongan besar dari Allah untuk kita supaya kita berinfak. Berinfak. Jangan tunggu banyak, jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang, jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua. Ada orang bilang tua. Nah, sakit. Anda paham kan? Berinfak. Ini dorongan. Terus. Agar menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Dan dia adalah cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak itu adalah cara untuk sampai kepada Allah. Kalau antum mau sampai kepada Allah, infak. Pinjamkan kepada Allah hartamu. Maka masuk pada hal ini menginfakkan harta untuk meningkatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Paham tak? Ini yang pertama belum sebutkan. Masuk dalam hal ini adalah berinfak untuk
menaikkan ya nama ilmu yang bermanfaat. Antum kita berinfak untuk ilmu, tidak ada masalah. Antum keluarkan biaya untuk ilmu supaya orang tahu ilmu, itu tidak masalah. Itu yang paling utama. Karena itu yang belum sebutkan pertama. Terus. Dan untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memberikan hadiah kepada para mujahid dan untuk memberikan mereka semangat. Dan untuk seluruh tempat-tempat kebaikan yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Bahkan kita dianjurkan untuk berinfak seluruh tempat kebaikan yang bermanfaat bagi muslim. Apa saja yang bermanfaat untuk muslim, antum lakukan. Lakukan. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan kedudukan. Kalau tidak bisa dengan kedudukan, maka dengan badan. Tidak bisa kau sumbang uang, goyang badanmu. Jangan biarkan badanmu tidur tanpa infak. Tanpa infak. Iya. Tidak bisa dengan harta, kedudukan, badan. Infaklah dengan ilmumu. Ajarkan temanmu walaupun 1 huruf, 2 huruf, kasih pengertian. Itu juga namanya infak. Ada paham ini? Jangan tunggu apapun. Terus. Dan infak tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memerlukan dan fakir miskin. Masya Allah. Dan kadang terkumpul 2 perkara. Sehingga nafkah itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Terkadang terkumpul 2 perkara. Antum kadang berinfak kepada penuntut ilmu, butuh lagi. Dia miskin, penuntut ilmu. Terkumpul banyak kebaikan. Paham tak? Selama mampu, lakukan. Terus. Dan menolong atas kebaikan serta ketaatan. Maka nafkah-nafkah ini dilipat gandakan. Dan penglipat gandaan ini dengan 700 kali lipat atau lebih. Paham tak? Dari mana kita dapat 700 kali lipat? Itu awal. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Atau lebih dari itu. Lanjutan ayat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Artinya bisa lebih dari 700 kali lipat. Tergantung niat kita. Tergantung juga tingkat kesulitan kita dalam berinfak. Tergantung manfaat infak kita. Makin manfaat infak, maka makin besar pahalanya. Anda paham kan ini kan? Jadi kita harus pahami ya lipat gandanya ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Hari Rabu ini, kita lanjut. Hari apa ini? Rabu. Kita lanjut lagi besok insya Allah. Alhamdulillah. Berarti selesai ya. Kembali lagi ke santri. Ya. Alhamdulillah. Tinggal berapa orang belum baca? Santri? Masih banyak ya. Masya Allah. Masih banyak. Baiklah. Saya kira tinggal 1 orang biar kita menuju ikhwal luar. Untuk duduk di kursi empuk. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita apa kegiatan tak saudara? Yang anak muda tadi? Enggak ada? Enggak kuliah? Di mana tinggal? Di bawah? Mustami? Orang mana? Topoyo ya? Itu? Sama ya? 2 orang Mustami. Umur berapa kita? 16. Kita umur berapa? 21. Bagus masuk pesantren itu kau. Tahun depan Bini? Bisa. Lulus sampai tes nih. Alhamdulillah. 16 nih. Atau mau 17? Mau nih? Kapan? Tahun depan bulan 12. Bulan berapa 17? 5 nih. Pas-pas itu ya. RBA masuk tahun bulan berapa? Bulan 5 ya sekitar. Sekitar bulan 5 ya. Pas itu ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta